lama itu akan bisa terjadi, mungkin buat kamu atau mungkin juga buat keluarganya. Ayo, hati-hati ya, jangan bully. Stop bullying. Kalau dari saya pribadi sih ini aku menyayangkan ya keputusan ini gitu kok kayak terus kesannya terburu-buru. Ini ada apa sih sebenarnya di balik ini semua? Kenapa jadinya tuh kayak berasa anti klimaks gitu ya bahwa eh, kita udah support Lesti sedemikian rupa gitu kan ya bahwa ya kita sama sekali tidak mentolerir yang namanya KDRT gitu kan ya, tapi kok ini ternyata malah dicabut laporannya gitu. Jadi malah takutnya ini jadi presiden buruk untuk korban-korban KDRT yang lain. Itu yang sebenarnya kita sayangkan di situ gitu. Tapi ini sekali lagi kita nggak mau ngejudge ada apa, kenapa, gimana gitu. Itu adalah kembali lagi kepada mereka, keputusan di tangan mereka ya dengan segala konsekuensinya. Jadi ya inilah resiko kita sebagai public figure. Jadi kalian ini adalah konsumsi publik. Bukan kembali lagi bahwa ini kayak, ini terserah gue lah, ini gue kok yang jalanin hidup gue gini. Kalian disorot, kalian udah konsumsi semua orang, kalian tuh udah milik semua orang. Jadi apapun yang dilakukan pasti bisa jadi panutan, bisa jadi contoh gitu kan ya. Jadi alangkah bijaknya kalau misalkan memang kalau kita sebagai korban KDRT sudah semestinya satu kemarin melaporkan itu sudah benar. Terus kemudian ya jalanin aja dulu prosesnya dengan baik seperti apa gitu. Tapi ini kok begitu cepatnya Lesti mencabutnya dan memaafkan Bilar. Ya kalau memaafkan pastilah orang kalau misalnya memang minta maaf terus kemudian dia memberikan maaf ya, itu sih bagus banget sih gitu kalau memang mau memaafkan kesalahan orang. Namun dari sekian literasi yang aku baca dan kemudian banyak orang yang membahas seputar ini, jatuhnya nanti mungkin ya mudah-mudahan sih amit-amit jangan sampai keulang ya. Pelaku KDRT itu cenderung bisa mengulangi kembali gitu. Dan bahkan takutnya malah lebih parah ya kan, dendamnya dan segala macam. Jadi memang si korbannya ini diberikan kenyamanan senyaman mungkin dan akhirnya membuat dia merasa iba kepada pelakunya yang kayak gitu-gitu tuh itu sudah ada pengalaman-pengalaman yang ada yang pernah diceritakan oleh orang banyak gitu. Nah, nggak tahu nih siapa sih pembisiknya dari Lesti ini yang memang pengen mencabut laporan ini gitu. Tapi ya sekali lagi ini keputusan di tangan mereka, jalanin silakan ya seperti apa. Kita lihat aja nanti ujungnya kayak apa nanti gitu. Kecewa nggak sih Kak Indramat? Secara pribadi saya kecewa ya karena kita udah support dia, kita tidak mentolerir namanya KDRT, kita sangat menyayangkan adanya KDRT yang dilakukan oleh Bilar seperti itu gitu. Jadi sayang sekali gitu dan yang kita lihat kan mereka kan begitu lovey-dovey, mesra, romantis kok malah ternyata di balik itu ada kekerasan dan ternyata sudah ada buktinya dan katanya juga ini nggak cuma sekali, pernah berkali-kali. Jadi kita support Dede untuk ya biar kuat, biar semangat dalam menghadapi kasus ini gitu. Tapi ternyata malah Tapi Kak banyak netizen juga yang geram sampai menyebut Lesti itu bulol atau bucin. Bucin ya. Tentang, Ya itu kan akhirnya jadinya bergulir ya keputusan dengan keputusan Lesti seperti ini ada kemungkinan juga akhirnya banyak julukan-julukan yang diberikanlah kepada Lesti ya, entah itu dia bucin ya, kebucinan, cinta banget sama Bilar sehingga segitunya amat mau memaafkan dan mencabut laporannya. Ya mungkin nggak tega ya dengan Bilar masuk penjara karena mungkin ini demi anaknya juga gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya. Dan itu udah jadi pembahasan orang banyak sehingga Lesti pun diberikan predikat bucin ya yang membuat dia tuh jadi segitunya amat nih sama Bilar gitu. Tapi kecewa nggak sih Kak? Kecewa nggak sih untuk sikap Lesti? Ya sekali lagi ini saya cukup kecewa sih, maksudnya banyak beberapa teman-teman artis pun juga seperti itu gitu ya. Setiap aku tanya sama mereka yang udah ngedukung-dukung nih gitu kan ya, kita dari awal bener-bener kita buat sampai ada ya kita bikinlah kayak hashtag dan kemudian juga dari uploadan kita juga mendukung
Lesti untuk kuat menjalani ini gitu. Tapi ternyata malah ini jadi anti klimaks dan ya menyayangkan aja gitu. Kenapa begitu cepatnya ini kok jadi dicabut laporannya gitu. Tapi sampai sekarang masih ada komunikasi lagi nggak sih, Kak? Belum ada sama sekali. Jadi semenjak pada saat kejadian itu terjadi, saya mencoba menghubungi, memberikan semangat buat Dede, eh, apa belum ada balasan dari mereka sampai sekarang gitu. Apa tuh kemarin Lesti memberikan keterangan pers dicabutkan laporan kan ditemani Ayahnya. ayahnya. Terlihat juga ekspresi ayah Endang seperti tertekan. Hmm. Apa tuh merasakan juga sih sampai Iya, aku ngerasain itu ya gitu. Dari ojeknya nggak bisa diumpetin lah gitu ya, tidak bisa disembunyikan gitu perasaan ayahnya yang mungkin saja kita salah ya mengiranya. Mungkin dia memang lagi capek aja gitu wajahnya. Tapi satu sisi kan karena yang melaporkan kan ayahnya, ternyata dicabut seperti ini, ya mungkin kita boleh boleh berpendapat bahwa ya ayahnya yang sepertinya itu kok kenapa begitu cepat ini dicabutnya gitu. Kenapa yang Dede anakku yang aku lindungi ini malah tidak mau melindungi dirinya terhadap suaminya yang mungkin melakukan KDRT terhadap dirinya gitu. Mohon maaf itu ada yang mau lewat sebentar. Ambulan boleh, Mas. Ambulan. Gitu sih, itu yang aku lihat dari ekspresi dari bapaknya Lesti ya, ayah Endang ini gitu. Lalu Tapi tipe dari- kekecewaan itu setara gak sih dengan munculnya sekarang boykot Lesti dari TV? Ya itulah jadinya banyak yang kecewa memang dengan hal ini gitu, sehingga ada petisi yang menginginkan bahwa boykot Lesti ini ya karena memang takutnya itu akan ada presiden buruk ya kepada korban-korban KDRT yang mungkin bisa mewajarkan hal ini terjadi gitu ya. Ini adalah apa yang aku sampaikan ini adalah masukan-masukan dari sekian banyak literasi yang saya baca gitu, dan kecewaan orang yang tentunya banyak ya alasan-alasannya kenapa, bahkan dari Komisi Perempuan juga mengatakan bahwa ini bisa jadi presiden buruk untuk korban-korban KDRT gitu. Oke ya, terima kasih ya. Dari teman-teman seperti apa sih mungkin? Iya, Dari teman-teman dari teman-teman ya banyak yang kecewa gitu, banyak yang kecewa sih. Itu bahkan malah ada yang ekstrim sampai dia unfollow, ada yang sampai juga menghapus postingannya gitu tentang itu gitu. Ya untuk saat ini aku masih belum seperti itu, maksudnya ya masih pengen lihat positif side-nya dari ini tuh apa sih sebenarnya gitu, walaupun mungkin ya belum bisa ditemukan nih saat ini apa ya positif side-nya dari sini gitu. Intinya buat mereka jalanin aja, semoga menemukan titik terang ya, dan mendapatkan jalan yang terbaik lah buat mereka ya, kita doain Pasti ya. kita Kak, Ruben Onsu yang kemarin kehilangan seperti apa sih, Kak? Mhm. Ruben Onsu kan kemarin kan Ya, kehilangan. Pokoknya seperti apa mungkin dari Ya, alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap, dan ya lebih hati-hati ya untuk Ruben, untuk mungkin tokonya untuk bisa dijaga dengan baik gitu. Dan semoga nggak terjadi lagi ya kejadian-kejadian seperti itu gitu. Tapi ngeri nggak sih, Kak, untuk kedepannya nih kalau punya usaha seperti apa? Iya, semua kan pasti ada resikonya setiap usaha. Ya, makanya harus ada kita lindungi dari awal ya. Misalnya kayak ada CCTV, bagus tuh ada CCTV ya kan. Terus mungkin pengamanannya 24 jam ya, satpamnya. Sepertinya ini kayaknya pada saat aku lihat di CCTV memang agak lengah ya, keamanannya tuh lengah gitu. Jadi ada kemungkinan juga orang dalam juga gitu ya. Tapi alhamdulillah Ruben kemarin ya sudah bertemu, dan kemudian semuanya udah masih utuh ya. Barang-barang yang dicuri gitu. Kamu Bekti melihat banyaknya perundungan seperti apa sih, Ketemu. Kak, Bekti? Ya. Melihatnya banyaknya perundungan Hmm. di anak sekolah. Yang mana dulu nih? Ini satu aja, Kak, terakhir komunikasinya seperti apa? Aku kemarin ketemu sama Ruben. Setelah ini bisnisnya makin sukses lagi. Amin. Satu statement Ah. aja nih, melihat perundungan di sekolahan masih Ah. banyak terjadi seperti apa sih, Kak? Ya sedih banget lah, jangan ada lah perundungan-perundungan kayak begitu, apa sih nggak penting banget ya. Mudah-mudahan pelaku-pelakunya yang bully perundungan kayak begini dihukum setimpal-timpalnya gitu ya, dan jangan sampai ada lagi, semoga ada hukum yang memang benar-benar dengan keras ya, melarang ataupun juga memberi hukuman kepada orang yang membuli ya. Kemarin juga sempat ada yang dinaik-naikin ya, pakai kaki ya kan, si anak yang kebutuhan khusus sampai nangis-nangis begitu.
gila deh gitu ya. Ya prihatin lah ya, miris banget ya sampai itu bisa terjadi kayak gini gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi deh ya gitu. Tolong banget ya anak-anak ya. Ayo hargai manusia lah. Kita memanusiakan manusia. Kamu kalau mau dihargai, silakan hargai orang lain apapun itu. Jangan pernah merendahkan orang lain ya dengan merundung orang lain gitu ya. Ini sangat-sangat saya kecam sekali. Mereka jangan sok-sokan deh jadi orang gitu ya. Mukul-mukulin orang gitu ya, ngebully orang. Berasa situ udah paling bener apa situ udah paling sempurna apa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu loh, milik Tuhan gitu. Janganlah kamu kayak begitu gitu ya. Nanti ya pastinya karma itu akan bisa terjadi mungkin buat kamu atau mungkin juga buat keluarganya. Ayo, hati-hati ya. Jangan bully. Stop bullying. Thank you. Terima kasih ya.